Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal tryout dari Inten, yang mana kita akan membahas subtes penalaran matematika dari tryout kedua proses Inten tahun 2023-2024 sebagai persiapan kita menyambut SNBT nanti tahun 2026. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian, kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di nomor pertama kita punya akar X min 1 dikurangi akar X plus 1 ditambah 1 sama dengan 0, maka nilai dari 4X sama dengan berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita pindahkan terlebih dahulu untuk yang plus satunya ke ruas yang sebelah kanan. Jadi kalau saya tuliskan di sini, kita akan punya akar X min 1 dikurangi akar X plus 1 sama dengan negatif 1, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kedua ruas kita pangkatkan 2. Nah, untuk sebelah kanannya, karena kalau dipangkatkan 2, negatif 1 pangkat 2 kan tetap 1. Maka biarkan dulu ya. Kita selesaikan yang di sebelah kiri dulu. Di sini berarti akar dari X pangkat min 1-nya kita pangkatkan 2. Jadi nanti tinggal X min 1 ya teman-teman ya. Kemudian, atau kalau mau ditulis, tulis dulu deh biar teman-teman nggak bingung ya. Kita tuliskan dulu. Nanti akan seperti ini. Kemudian 2 dikali akar X min 1 dikali dengan akar X plus 1 ditambah dengan akar dari X plus 1 dipangkatkan 2. Nah, ini baru sama dengan 1. Karena negatif 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 ya. Jika ada teman-teman yang kebingungan menemukan bentuk ini sebetulnya bentuk dari yang ini loh teman-teman. Kalau saya punya A min B pangkat 2 itu akan sama dengan A pangkat 2 dikurangi 2AB ditambah B pangkat 2. Gitu. Kita anggap ini sebagai A-nya dan ini sebagai B-nya, sehingga ini sebagai A pangkat 2 dikurangi 2 AB dikali B pangkat 2 sama dengan 1. Gitu ya. Oke, jika sudah berarti tinggal kita selesaikan, karena di sini akar ketemu pangkat 2 pasti habis, ini juga pasti habis ya. Jadi nanti di sini akan jadi X min 1 saja. Min 1 kemudian dikurangi. Nah, di sini ya sama-sama dalam bentuk akar. Kalau dalam akar itu kan kalau kita punya akar A dikali dengan akar B, itu kita bisa gabung akarnya menjadi akar dari AB ya. Sehingga yang sini bisa kita gabung menjadi X min 1 dikali dengan X plus 1, teman-teman. Gitu ya, ditambah dengan ini juga akar dan pangkat 2-nya habis ya. Jadi akan sama dengan X plus 1. Sama dengan 1. Tinggal kita hitung. Di sini X min 1 dengan 1 pasti habis ya. Min 1 tambah 1 kan 0. Kemudian di sini ada 2X ditambah X pasti 2X. Kita tuliskan sebelah kanan sini ya, berarti nanti 2X. Kemudian dikurangi dengan ini, yaitu min 2 diakarkan dengan X min 1 dikali X plus 1. Sama dengan 1, teman-teman. Gitu ya. Kita rapikan. Nah, kalau sudah berarti di sini tinggal kita tulis ulang. Nah, yang di dalam akarnya itu kita bisa sederhanakan, teman-teman. Kita bisa sederhanakannya dengan kita pindahkan aja gimana ya. Ya, kita pindahkan aja deh. Kita pindahkan yang di dalam akar ke sebelah kanan, kemudian yang satunya kita geser ke kiri, berarti nanti 2X min 1 sama dengan 2 akar dari X min 1 dikali dengan X plus 1, teman-teman. Gitu kali ya. Kemudian berarti kita coba bisa selesaikan dulu yang dalam akarnya. Ini kan berarti kalau bentuknya kayak gini, maka tinggal kita kalikan depan dengan depan, X dikali X, 1 dikali min 1, berarti nanti X dikali X, X pangkat 2. Kemudian di sini berarti min 1 ya. Ini berarti 2X min 1. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Kalau kita kuadratkan berarti yang di sebelah kiri dari nanti 4X kuadrat dikurangin 4X ditambah 1. Yang sebelah kanannya jadi 4, 2 pangkat 2 kan 4. Di sini akarnya hilang ya.
Jadi X pangkat 2 min 1. Kita selesaikan di sebelah kanannya. Di 4X kuadrat min 4. Di sebelah kirinya kita tulis 4X kuadrat dikurangi 4X plus 1. Nah, di sini sama-sama 4X kuadrat ya, berarti ini akan habis. Sehingga kita bisa tuliskan jadinya nanti negatif 4X sama dengan negatif 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 5 ya. Di sini negatif 4X. Karena yang diminta itu 4X, maka kita jadikan 4X kita bagi dengan negatif 1, maka jadi 4X sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut yang nomor 42. Di sini kita bisa membuat ada penyelesaian dari nomor 42 tuh kita bisa manfaatkan teorema L'Hopital ya. Artinya kalau teorema L'Hopital itu berarti kita harus menyelesaikannya dengan menurunkan menurunkan bentuk fungsi yang ada di pembilang dan penyebut. Jadi kalau kita punya limit X menuju 0 itu akan sama dengan turunan dari 1 itu 0, turunan dari cos 2X itu sama dengan negatif 2 dari sin 2X. 2 di sini didapatkan dari turunan 2X-nya, kemudian negatif sinnya didapatkan dari turunan cos-nya teman-teman ya. Kemudian dibagi dengan turunan dari cos AX itu berarti negatif sin negatif A berarti ya, negatif A sin AX. Kemudian berarti di sini dikurangi negatif B sin BX. Oke, kalau sudah kita bisa selesaikan, berarti yang di atas itu sama dengan 2 sin 2X dibagi dengan negatif A sin AX, kemudian negatif kali negatif jadi positif ya, B sin BX. Oke gitu. Nah, kalau sudah coba kita selesaikan dengan mengalihkan dengan sin X ya, biar nanti kita manfaatkan sifat dari limit trigonometrinya. Kita kalikan sin X untuk yang atasnya, bawahnya juga kita kalikan dengan sin X juga. Sehingga kalau kita tuliskan, jadi nanti limit X menuju 0, nanti jadi 2 dikali sin 2X dibagi sin X per, yaitu berarti negatif A sin AX dibagi sin X ditambah dengan B sin BX dikali sin X. Oke, kalau misalkan kita menemukan bentuk seperti ini sesuai dengan sifat limit bahwa ini akan kita coret nilai akan sama dengan 2, ini akan sama dengan A, ini sama dengan B aja gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya itu, berarti langsung kita substitusikan aja limit X0 nya, maka nanti 2 dikali 2 ya teman-teman ya, dibagi dengan negatif A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. A kuadrat didapatkan dari A dikali A, B dikali B jadi B kuadrat. Sehingga hasilnya seperti ini. Jangan lupa di soal sudah diketahui bahwa nilai dari limitnya itu sama dengan setengah. Berarti ini akan sama dengan setengah teman-teman. Maka kita bisa kali silang. Jadi nanti 2 dikali 2, 4 kali 2, 8, sama dengan negatif A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, nilainya itu kebalikan dari ini ya. Berarti nanti tinggal kita kali dengan bilangan negatif 1. Maka akan sama dengan negatif 8 sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat teman-teman. Maka jawabannya adalah yang E ya. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor 43, tapi kita rapikan dulu sebentar ya. Oke, di nomor 43, sekumpulan data mempunyai median 5, min-nya 5, dan simpangan bakunya 3. Jika setiap dari data ditambah A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, ternyata menghasilkan data baru dengan min-nya 5, dan simpangan bakunya 1, maka median data barunya berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan
cek dulu mengenai informasi tentang ini loh teman-teman, bahwa nilai data itu bisa berubah. Yang pertama, kalau untuk simpangan, ragam, dan jangkauan, ini mereka berubah untuk perkalian dan pembagian saja. Ini saya singkat ya, jadi Siraja, ini simpangan. Saya tulis deh. Simpangan, ragam, kemudian jangkauan. Itu mereka hanya berubah untuk perkalian dan pembagian saja. Nah, kalau misalkan data yang lain, data lain tuh kayak min, modus gitu ya. Kemudian median dan lain-lain itu bisa berubah untuk semua operasi, untuk perkalian, pembagian, penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi yang hanya berubah pada Siraja itu hanya perkalian dan pembagian, sementara data yang lain tuh berlaku untuk berubah untuk semua operasi yang kita punya, gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari situ dulu. Kemudian kita bisa punya informasi berikutnya tuh median barunya tuh katanya jika setiap nilai data ditambah A, kemudian hasil dibagi dengan B, ternyata menghasilkan data baru dengan min 5 dan simpangan baku 1, maka median datanya oke. Berarti kalau kayak gini, ini median barunya ya, median baru, Mei aja ya, Mei baru. Itu sama dengan kita tambahkan 5. Ditambah dengan A, kemudian dibagi dengan sebentar. Oh sorry, bentar. Ini saya tulis dulu deh biar nggak bikin bingung. Di sini berarti untuk mencari median baru tuh median lama ditambah dengan A ya, dibagi dengan B. Nah kebetulan median lamanya tuh 5, berarti 5 ditambah A dibagi dengan B. Ini untuk mencari median barunya. Jadi berarti kalau kayak gini kita cari dulu nilai A dan B-nya dengan memanfaatkan informasi yang ada. Yang pertama, kita bisa manfaatkan informasi tentang simpangannya. Simpangan bakunya itu berarti kalau simpangan baku yang baru juga sama ya teman-teman ya. Tadi simpangan baku yang lama ditambah dengan A dibagi dengan B, ya kan ya? Tapi ingat, saya tadi jelaskan di awal bahwa simpangan itu tidak berubah datanya untuk selain perkalian dan pembagian. Maka di sini kita nggak perlu ditambah A lagi. Berarti untuk mencari simpangan baru itu tinggal simpangan lama dibagi dengan B aja ya. Nah simpangan lamanya itu sama dengan 3 dibagi dengan B. Atau kita tulis ini 3 per B. Kemudian simpangan lamanya sudah ada nilainya, simpangan barunya sudah ada nilainya, itu sama dengan 1 teman-teman. Maka ini sama dengan 1 sehingga B-nya akan sama dengan 3. Oh 3 ya. Nah, sudah dapat B-nya 3, otomatis kita cari nilai dari A-nya. Nah, untuk mencari A-nya berarti kita gunakan rata-rata baru ya. X bar baru itu sama dengan X bar lama ditambah dengan A dibagi dengan B kan. Maka X bar lamanya sama dengan 8 ya, ditambah dengan A dibagi dengan B, B-nya sama dengan 3. Rata-rata barunya atau min barunya sama dengan 5, maka tinggal kita kali silang, berarti 5 kali 3 15 sama dengan 8 ditambah A, otomatis A-nya sama dengan 15 kurangin 8 sama dengan 7 teman-teman. Sehingga kalau kita cari mediannya, otomatis ya median barunya otomatis nanti tinggal 5 ditambah A dibagi dengan B, 5 ditambah 7 dibagi dengan B-nya 3 ya, sehingga 5 tambah 7 12 dibagi 3 sama dengan 4 teman-teman. Jawabannya adalah yang C.
Oke, di nomor 44 ini adalah limit tak hingga bentuk kompleks ya. Di sini ada limit trigonometrinya, ada juga aljabarnya. Berarti coba kita misalkan terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalkan kita punya P sama dengan 1/X, teman-teman. Maka X sama dengan 1 per P ya. Dan ketika X menuju tak hingga, ini berarti nilai dari P-nya akan menuju 0, teman-teman. Sehingga tinggal kita substitusikan ke bentuk yang ada. Yaitu kita punya limit X menuju tak hingga, kita ganti jadi P menuju 0. Kemudian X pangkat 4-nya kita ganti jadi 1 per P ya, 1 per P pangkat 4. Kita keluarkan dulu deh. Atau ya dikeluarin dulu deh teman-teman ya, biar nggak bingung. Saya coba keluarkan ininya dulu. Di sini kan kalau kita keluarkan X pangkat 4 itu sama dengan 1 dikurangi cos dari 4 per X kan ya. Gini teman-teman. Jadi kalau kita tuliskan ulang, jadi nanti di sini ya akan sama dengan 1 per P pangkat 4 dikali dengan 1 min cos 4 per X, berarti 4P teman-teman ya, dibagi dengan kosekan, ini kosekan ya, kosekan kuadrat dari 2 per X. Berarti kosekan itu sama saja dengan 1 per sin ya, 1 per sin kuadrat dari 2 per X, berarti 2P. Gitu. Oke, kalau sudah berarti coba kita sederhanakan dulu bentuknya ya. Kita coba rapikan bawah sini saja. Berarti limit P menuju 0. Jadi nantinya sinnya kita naikkan ya. Berarti nanti 1 per P pangkat 4 di bawah. Kemudian dikali dengan, ini kita hapus saja ya satunya. Jadi 1 dikurangi cos 4P dikali dengan sin kuadrat dari 2P. Gitu teman-teman. Terus setelah ini kita bisa ubah bentuk dari 1 min cos 4P nya sama dengan limit P menuju 0, itu berarti 1 dikurangi cos 4P itu sama saja dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat dari 2P teman-teman ya, dikali sin kuadrat 2P lagi dibagi dengan P pangkat 4. Oke, kalau sudah kita kali masuk, minnya berarti 1 dikurangi 1 0, negatif ini ya, 1 dikurangi 1 kan 0, kemudian negatif dikali negatif 2 pasti 2, maka hasilnya jadi kita tulis di sebelah sini ya. Berarti di sini jadinya limit P menuju 0 kan sama dengan 2 sin kuadrat 2P dikali sin kuadrat dari 2P lagi dibagi dengan P pangkat 4 teman-teman. Gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kita pisahkan saja biar bentuknya lebih sederhana. Limit P menuju 0 kita sederhanakan jadi 2 sin kuadrat 2P dibagi dengan P pangkat 2 gitu. Sama sini jadi sin kuadrat 2P dibagi dengan P pangkat 2 gitu ya. Maka tinggal kita coret, ini kan bakalan jadi 4 ya, karena 2 pangkat 2 kan 4, 4 kali 2 8, berarti di sini 8. Kemudian kita coret dulu ya. Kemudian yang sebelah sini ya, 2 kan pangkat 2, otomatis 2 pangkat 2 4, 4 bagi 1 4 ya. Berarti nanti 8 dikali 4 teman-teman, 8 dikali 4 sama dengan 32, berarti jawabannya adalah yang D ya. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor 45. Oke, di nomor 45 itu kita main pola aja. Kalau dari segi polanya, yang di sebelah kanan tuh plus 1 dibandingkan yang sebelah kirinya. Otomatis lebih banyak 1 kali dibandingkan si yang sebelah kirinya. Otomatis kalau kita tuliskan dalam bentuk secara umum mungkin akan saya tuliskan seperti ini. Saya coba jebarkan dulu. Di sini 1 per akar N ditambah dengan, digabung ya harusnya. 1 per akar N ditambah dengan 1 per
akar N plus 1 gitu. Kita samakan penyebut, kita samakan dengan perkalian sekawan, berarti di sini akar N ditambah dengan dikurang dengan akar N plus 1 dibagi dengan akar N dikurangi dengan akar N plus 1. Oke, kalau sudah berarti kita tulis ulang yang di atasnya, akar N dikurangi dengan akar N plus 1. Karena dikali 1 kan tetap 1 ya. Dibagi dengan akar N kali akar N, akar N plus 1 kali akar N plus 1 sama dengan min N plus 1. Maka kalau kita tuliskan N-nya habis ya di bawahnya, jadi nanti akar N min akar N plus 1 dibagi dengan min 1. Karena dibagi min 1 otomatis jadinya akar N plus 1 dikurangi dengan akar N, teman-teman ya. Jadi yang tadinya yang gede dulu, sekarang jadi yang gede dikurangi yang kecil. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam bentuk soalnya, jadi akan kita punya akar 3 dikurang akar 2 ditambah akar 4 dikurang akar 3 ditambah dengan akar 5 dikurang akar 4 tambah dengan sampai dengan akar 36 dikurangi akar 35, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita tengok nilainya itu akan saling menghabiskan ini karena bentuknya itu bentuk ini deret teleskopik ya. Jadi akar 3 kurangi akar 3 itu habis, akar 4 dikurangi akar 4 habis, akar 5 pasti habis dengan akar sebelah sananya. Kemudian akar 35 pasti habis dengan akar 35 yang di sini, sehingga akan bersisa nilai dari akar negatif akar 2 ditambah dengan akar 36 atau sama dengan negatif akar 2 ditambah 6, teman-teman. Kalau sesuaikan dengan soal berarti 6 dikurangi akar 2. Tadi jawabannya adalah yang C ya. Gitu teman-teman, ini cukup mudah. Kita lanjut nomor 46. Nilai dari sin 2x per x limit ya ditambah limit x menuju 0 cos x min 1 dibagi x kuadrat. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita pisah aja. Atau mau langsung juga boleh deh. Misalkan di sini limit x menuju 0 dari sin 2x per x ditambah dengan limit x menuju 0 dari cos x dikurang 1 dibagi x kuadrat. Nah, di sini kan ini sudah sesuai dengan sifat dari limit trigonometri ya. Kalau bentuknya sama, tinggal ya otomatis jadi 2 saja nilai sebelah kirinya. Di sebelah kanannya kita turunkan, teman-teman. Limit x menuju 0 kita gunakan L'Hopital lagi. Turunan dari cos itu negatif sin x. Kemudian ini dibagi dengan turunan dari min 1 kan 0. Kemudian turunan dari x kuadrat itu 2x ya. Maka sama dengan sebelah kanan saja, berarti sama dengan 2 ditambah limit x menuju 0. Untuk sin x itu berarti sin x dibagi x kan habis ini. Ini sama dengan negatif setengah. 2 ditambah negatif setengah sama dengan 2 dikurangi setengah, teman-teman. Maka nilai sama dengan 4 dikurangi 1 bagi 2 ya, yaitu 3/2. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 47. Limit x menuju 0, 1 dikurangi akar dari cos 2x dibagi dengan x tangan 2x. Oke, berarti kita coba kita kalikan dengan sekawan, teman-teman ya. Berarti kita tulis ulang dulu deh. Limit x menuju 0 dari 1 dikurangi cos 2x diakarkan ya, dibagi dengan x tangan x. Kalau kita kalikan dengan 1 ditambah akar dari cos 2x dibagi dengan 1 ditambah akar dari cos 2x lagi. Oke, kalau bentuknya sama kayak gini berarti kita kalikan depan dengan depan, belakang dengan belakang ya. Berarti nanti sama dengan limit x menuju 0, 1 dikurangi cos 2x, teman-teman ya. Kalau 1 cos 2x kayaknya nggak usah kasih kurung ya. Kayak gini aja. Dibagi dengan bilangan yang di bawahnya kita tulis ulang saja. Berarti x tangan x. Tangan 2x, sorry. Ini sesuai dengan soalnya 2x ya. Ini kan 2x. Berarti ini tangan 2x, di sini tangan 2x dikali dengan 1, kita kasih kurung ya. Ditambah akar dari cos 2x. Oke, kalau sudah berarti yang atasnya kita ubah dulu, teman-teman ya. Kita ubah menjadi limit x menuju 0
Di sini kan 1 min cos 2x, cos 2x itu kita bisa ubah menjadi 1 dikurangi, ini tulis ulang, kemudian 1 dikurangi 2 sin kuadrat x ya, dibagi dengan x tangen 2x dikali dengan 1 ditambah cos 2x. Ini kasih kurung, kasih akar. Sip. Kalau sudah berarti tinggal kita selesaikan. Di sini kan 1 dikurangi 1 habis. Negatif kali negatif 2 berarti positif ya. Berarti kita kerjakan di sebelah kanan. Sebentar ya. Berarti kita akan bisa dapatkan limit x menuju 0 untuk 2 sin kuadrat x. Kemudian dibagi dengan x tangen 2x dikali dengan 1 plus cos 2x diakarkan ya. Oke, kalau dalam nilai limit cos x menuju 0 itu nggak berlaku, nggak mempengaruhi nilai untuk yang di sini ya. Berarti kita pisahkan saja bentuknya. Jadinya nanti akan limit x menuju 0 untuk 2 sin kuadrat x dibagi dengan x tangen 2x dikali dengan 1 limit dari x menuju 0 dari 1 per 1 plus akar dari cos 2x ya teman-teman ya. Gini. Nah, kalau sudah berarti di sini sama seperti tadi ya. Ini kan bisa ngebagi dua-duanya, maka ini sama dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 berarti 1 dikali dengan yang sebelah kanannya. Sebelah kanannya itu 1 per limit x menuju 0 masukin 0 nya. Cos 0 kan 1 ya. Berarti 1 tambah 1. Akar 1 kan 1. 1 tambah 1. 2. Berarti 1 per 2. 1 dikali 1/2. Maka nilainya sama dengan 1/2 teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 48. Rata-rata dari data pada tabel di bawah ini terletak pada rentang nilai titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus rata-rata sementara ya. Untuk mencari rata-rata sementara, kita tentukan dulu rata-rata sementara. Yang pertama berarti kita pilih dulu rata-ratanya dari sini, di data yang ini. Otomatis kalau kita ambil data di sini, maka ini adalah data kita. Kemudian kalau melangkah ke depan berarti data pertama, data kedua, data negatif 1 dan negatif 2. Kita tambahkan teman-teman. Kita kalikan dengan bilangan frekuensinya, berarti di sini akan didapatkan nilai dari negatif 2 dikali 3 berarti negatif 6. Kemudian 5 kali negatif 1 berarti negatif 5, ini 0. Ini 3 berarti ini sama dengan 2 ya. Kita tambahkan. Berarti negatif 11 ditambah 5 berarti negatif 6. Nah, dari sini kemudian kita bisa langsung cari rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya itu berarti x0 atau rata-rata sementara ditambah dengan nilai yang kita punya itu negatif 6. Kemudian dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya itu sama dengan 10 dibagi dengan jumlah frekuensinya. Berarti kalau kita tambahkan yang ini kan 20 ya. 3 tambah 5, 8, 8 tambah 8, 16, tambah 3, 19, tambah 1, 20. Dibagi dengan 20 teman-teman. Nah, di sininya untuk rata-rata sementaranya kita ambil dari data tengah-tengah dari sini. 86 sama 90. Nilai tengah-tengah dari 86 dan 90 kan sama dengan 88 kan. 88 dikurangi dengan 6 dikali 10. Berarti 60 dibagi 20. Maka nilai sama dengan 60 bagi sebentar, ini bukan 10. Panjang datanya bukan 10 ya, harusnya 5. Karena kan kita ngitungnya panjang datanya dari sini, dari 76 ke 81 kan 5, 81 kan 86 juga 5 ya. Jadi dikalinya 5 berarti di sini 30. Sehingga 88 dibagi 3/2 itu sama saja 88 dikurangi 1,5 teman-teman ya. Atau sama dengan 86,5. Berarti nilai rentang rata-ratanya otomatis ya dari yang kita pilih ya. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Kita lanjut nomor 49. Limit x menuju hingga dari 2x tangen 1/x dikali sekan 2/x
Nah, ini caranya serupa dengan soal nomor tadi ya, yang kita misalkan di nomor 44. Kita misalkan lagi di sini, berarti kita misalkan P sama dengan 1/X, maka X sama dengan 1/P. Ini berarti untuk X menuju tak hingga. X yang menuju tak hingga, otomatis P-nya akan menuju 0 ya. Gitu ya. Tahu dari mana? Tahu dari sini loh teman-teman. Kalau X yang menuju tak hingga, kan artinya 1 bagi tak hingga. 1 bagi tak hingga kan nilainya pasti sama dengan 0 gitu loh. Ya kan? 1 bagi tak hingga otomatis mendekati 0. Maka P-nya mendekati 0. Maksudnya itu gitu. Jadi nanti kita bisa langsung ubah limit P menuju 0-nya sama dengan 2X ya. X-nya kita ganti dengan berarti 1/P, berarti 2P, 2/P 2/P gini ya. Kemudian dikali dengan tangan 1/X, berarti tangan P dikali dengan sekan 2P. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita sederhanakan, kita perbagus bentuknya ya. Sama dengan berarti limit P menuju 0, jadi nanti tangan P dibagi dengan P, ini 2 jangan lupa ya, dikali dengan sekan 2P. Gitu. Kalau sudah sekannya kita ubah, kita langsung ubah dulu di sini, boleh deh, kita ubah dulu deh. Sekan itu kan 1/cos ya. Kalau kita jadi 1/cos 2P gitu ya. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita lakukan substitusi untuk si limit trigonometrinya. Ini kan nilainya sama dengan 2 ya. Maka akan sama dengan 2 dikali cos 2P, cos 0. Cos 0 itu berarti 1, 1/1 ya. 1/1 ya 2, sama dengan berarti B. Gitu teman-teman ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut yang nomor 50. Daftar distribusi frekuensi di bawah ini menyatakan nilai ulangan matematika siswa yang lulus adalah yang mendapat nilai lebih dari 73. Berarti lulus itu harus lebih dari sama dengan 73. Maka banyak siswa yang lulus adalah, oke, kalau yang sebelah bawah sini udah pasti lulus ya teman-teman ya. Karena nilainya pasti di atas 73, ini pasti lulus. Tulis lulus. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah si nilai yang ada di sini nih. Karena ada yang lulus, ada yang enggak. Pertanyaannya itu tuh ada berapa yang lulus dari rentang yang ini gitu kan ya. Maka kita bisa cari untuk mencari proporsinya dulu aja, proporsi yang lolosnya. Otomatis kita bisa kurangi dari tepi atas dikurangi dengan syaratnya. Tepi atasnya kan 80,5 ya. 80,5 dikurangi 73 dibagi dengan panjang kelasnya yaitu 10 dikali dengan jumlah frekuensi yang sama dengan 12 gitu. Maka 80,5 dikurangi 73 itu sama dengan 7,5 ya, dibagi 10 dikali 12, otomatis jadinya ini berapa nih, 7,5 dikali, ini kalau kita bagi 2 berarti 5, ini berarti 6 teman-teman ya. Kemudian 7,5 dibagi 5 itu 3 ya. Bentar, 5 ya. 7,5 bagi 5 itu kali 2,5 ya. 2,5. Bener nggak? 1,5. 1,5 ya. Kali 1,5 kali dengan 6. 1,5 kali 6 ya otomatis 9 ya teman-teman ya. Sehingga nanti yang lulus akan ada sebanyak 13 orang ditambah 5 dari yang bawah ya, 13 tambah 5 tambah dengan 9 orang yang kita hitung tadi, berarti nanti 18 ditambah 9 sama dengan 27 orang teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat ya teman-teman, jangan sampai semangatnya kendor, karena kalau teman-teman ingin mendapatkan kampus impian teman-teman, otomatis saingan teman-teman pun ingin menginginkan hal tersebut, sehingga usaha kalian harus lebih berat, lebih banyak, dan lebih besar dibandingkan saingan-saingan teman-teman semua. Jangan lupa juga dukung channel ini untuk terus menemani teman-teman untuk mempersiapkan SNMPTN nanti. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.